Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Andi Pratama, absen 9 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keberadaan parlemen dalam hal DPR dan MPR tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan karena sistem kepartaian yang diterapkan pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem di mana banyak partai berada dalam politik dan parlemen. Sistem ini berbeda dengan sistem partai tunggal yang dianut oleh negara-negara komunis, sistem dua partai yang dianut di Amerika Serikat, atau sistem tiga partai pada masa Orde Baru. Pada masa demokrasi liberal, terdapat kebebasan dalam membentuk partai politik dan mengikutkan partai dalam pemilihan umum. Pada masa ini, terdapat berbagai partai dengan paham yang beragam, mulai dari nasionalis, keagamaan, baik Islam maupun Kristen, hingga komunis. Keberagaman partai politik pada masa demokrasi liberal dapat dilihat pada tahun 1945 saat pemilihan umum, yaitu yang pertama ada Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Masyumi, dipimpin oleh Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo dan didirikan pada tanggal 7 November tahun 1945. Yang kedua yaitu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Sidik Jaya Soekarto yang berdiri pada tanggal 29 Januari tahun 1945. Selanjutnya ada partai yang mungkin sudah terkenal bagi banyak orang, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf dan didirikan pada tanggal 7 November tahun 1945. Selanjutnya ada juga Partai Sosialis Indonesia. Partai ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan didirikan pada tanggal 20 November tahun 1945. Ada juga Partai Buruh Indonesia yang dipimpin oleh Nyono, berdiri pada tanggal 8 November tahun 1945. Selanjutnya juga ada Partai Rakyat Jelata yang dipimpin oleh Sultan Dewanis dan berdiri pada tanggal 8 November tahun 1945, serta Partai Rakyat Sosialis yang dipimpin Sultan Syahrir yang berdiri pada tanggal 20 November tahun 1945. Maaf karena kedua partai ini di Google gak ada lambangnya, jadi di sini gak ada gambarnya seperti yang lain. Terus next selanjutnya ada Partai Kristen Indonesia. Partai ini dipimpin oleh DS Probowinto yang berdiri pada tanggal 10 November tahun 1945. Selanjutnya juga ada Partai Marharen Indonesia. Partai ini dipimpin oleh JP Asa
yang berdiri pada tanggal 17 Desember tahun 1945. Selanjutnya juga ada Partai Katolik Republik Indonesia. Partai ini dipimpin oleh I.J. Kasimo yang berdiri pada tanggal 8 Desember tahun 1945. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya pun tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Kondisi tersebutlah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Sekian presentasi dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan pengucapan saya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.